Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda ngebayangin pasien-pasien yang mengalami gangguan mobilitas deh ya, kayak pasien stroke, dimana kan harus berbaring terus ya, rebahan di tempat tidur yang biasanya gangguan mobilitasnya lumayan parah gitu ya. Atau yang injuri tulang, atau pasien-pasien yang memang harus stay di atas kursi roda. Nah ini kan berarti sebagian besar waktunya akan habis di mana? Ya di tempat duduk, di kursi roda tadi, atau dia harus berbaring di tempat tidur gitu. Nah ini kan mungkin kita kepikirannya, oh ya mungkin harus bed rest ya, karena itu mereka harus istirahat dan lain sebagainya. Tapi di luar itu ya itu memang oke lah, maksudnya memang mereka dengan gangguan mobilitas memang harus bed rest total seperti itu. Tapi di satu sisi kepikiran nggak kayak, kalau akhirnya mereka itu harus berbaring terus atau duduk terus, berarti kan ada salah satu bagian dari anggota tubuh mereka, terutama di kulitnya, yang harus bersentuhan dengan entah itu kursi rodanya atau tempat tidurnya. Nah ini kan yang dikhawatirkan adalah kalau lama di posisi tersebut takutnya terjadi luka namanya ulcus decubitus. Nah apa itu ulcus decubitus? Kita akan mengupas tuntasnya hari ini. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar penyembuhan luka yang mungkin selama ini sering kita dengar tapi nggak ngerti ya. Ini beneran sesuai medis akan seperti ini atau enggak? Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Luka yang dibiarkan terbuka katanya lebih cepat sembuh. Nah pernah nggak sih ini kayak luka di tangan atau di kaki gitu ya, kayak oh kalau luka mah ini dikasih let's say ya, kayak obat merah aja gitu. Terus dibiarin aja udah gitu. Karena dia akan nanti kena sinar matahari, kena udara dan lain sebagainya, sehingga luka yang ada di luar ini yang kelihatan sama mata kita ini akan cepat sembuh gitu ya, dibanding dengan yang ditutup seperti itu. Karena kita kepikirannya, oh nanti kalau kena sinar matahari, kena angin gitu ya, itu kan kalau apalagi kalau dikasih kayak obat merah itu kan kena angin dan lain sebagainya, dia akan oxidated ya, akan teroksidasi dan dia akan kering, sehingga kita kelihatan oh jaringan parutnya udah mulai keluar dan lain sebagainya. Nah ini yang selalu di pikiran kita. Kenapa kalau ada luka biasanya orang lebih memilih untuk membiarkannya terbuka gitu ya, sehingga lebih cepat kering. Nah nggak ngerti ini secara medis ini medically proven atau enggak. Kita akan tanyakan ke dokternya apakah ketika kita ada mengalami luka dan kita biarkan terbuka ini akan lebih cepat keringnya dibandingkan dengan yang ditutup. Ditutup dengan apa? Kita bahas mitos fakta yang kedua ya. Plester luka jadi tempat ideal pertumbuhan kuman. Nah ini tadi relate-nya ke poin yang pertama. Kalau selama ini kita kepikiran kayak, oh kalau luka di luar ya maksudnya, dibiarkan terbuka atau tertutup. Nah kalau tadi yang poin pertama dibiarkan terbuka supaya lebih cepat kering gitu ya. Karena ya tadi kena sinar matahari dan lain sebagainya. Nah ini berkebalikan dengan poin yang kedua. Bukan berkebalikan, justru hampir sama ya dengan poin yang kedua ketika orang pakai plester satu. Mereka pikirannya kayak poin yang pertama tadi. Wah kalau ditutup plester dia nggak kena angin dong. Dia nggak kena sinar matahari dong. Waduh berarti lembab dong, basah dong. Apalagi kalau habis dikasih obat. Entahlah itu yang berupa liquid ataupun berupa salep-salepan gitu ya. Kayak ya nanti jadi lembab dong. Nah apa ujung-ujungnya kalau kita kepikiran? Nanti kalau ditutup lembab, waduh malah jadi sarangnya kuman, bakteri dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau ada luka gitu ya, itu sebenarnya harus ditutup atau dibuka atau ditutup, tapi quote and quote harus dengan tutupan apa nih gitu ya, supaya tidak menimbulkan yang tadi tempat sarang si kuman, bakteri dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya secara medis ini harusnya seperti apa. Jangan hanya mengira-ngira, karena sekarang banyak orang yang mengira-ngira kayaknya begitu, kayaknya begini gitu ya. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Luka yang lama sembuh ini menandakan indikasi yang buruk. Pernah nggak sih Anda ngelihat orang lukanya itu kayak nggak sembuh-sembuh ya? Nah biasanya, nah ini mungkin beda kasus sih. Tapi kalau kita ngelihat kayak pasien DM, diabetes mellitus, itu kan kayaknya lukanya kok nggak sembuh-sembuh juga ya. Nah di satu sisi mungkin kita kepikiran kayak ya itu memang efek dari diabetes mellitus ya. Memang kalau orang mengalami luka di pasien diabetes memang agak lama sembuhnya. Tapi kalau case-nya beda nih, bukan di pasien diabetes gitu ya, di pasien umum yang kayak
oh dia nggak ada riwayat diabetes kok dok, tapi kok lukanya lama banget sembuhnya ya, berarti ada sesuatu dong. Maksudnya ini bukan luka yang biasa gitu ya. Berarti harus dicari tahu nih akar masalah dari luka ini seperti apa. Sehingga kita kepikirannya, waduh berarti ada indikasi buruk, quote and quote, kondisi kesehatan yang buruk yang dicerminkan dari luka ini yang lama banget sembuhnya. Kayaknya udah diobatin ini itu dan lain sebagainya tapi kok nggak sembuh-sembuh juga. Berarti mungkin ada indikasi penyakit lain, komorbid lain yang akhirnya ada di tubuh tapi nggak disadari oleh orang tersebut sehingga lukanya juga nggak sembuh-sembuh. Nanti kita tanyakan ada nggak hubungan antara luka yang nggak sembuh-sembuh dengan indikasi buruk terhadap kondisi kesehatan seseorang. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Alkohol bisa membersihkan dan mendesinfeksi luka dengan baik. Nah ini dia ya, desinfektan itu biasanya kalau selama pandemi kemarin kita lumayan akrab dengan istilah itu ya. Tapi ini juga pernah sih saya dulu ya waktu sekolah itu biasanya kalau nggak sengaja jatuh gitu ya, lecet atau luka itu biasanya sama guru itu langsung dikasih alkohol. And tahu gak sih ada rasanya kayak mana? Untuk yang pernah mengalami luka atau lecet dan dikasih alkohol sama orang tuanya atau sama gurunya di sekolah, wow rasanya sangat luar biasa ya, langsung kayak otak itu nge-freeze gitu ya, karena itu luar biasa perih gitu. Nah kenapa ada orang melakukan itu? Karena mereka selalu kepikiran, oh alkohol kan bisa membunuh kuman, bakteri dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada orang luka, ada orang lecet karena jatuh dan lain sebagainya, itu pasti dikasih alkohol. Nggak ngerti sih sekarang masih ada nggak ya praktek-praktek seperti itu. Atau kayak tetap aja ada karena memang itu berfungsi. Nah makanya kita akan tanyakan ke dokter kita hari ini, apakah ketika orang mengalami luka atau lecet dan lain sebagainya dikasih alkohol itu efektif? Ya satu untuk mematikan kuman bakteri yang ikut masuk ke dalam lukanya sehingga takutnya nanti masuk ke dalam aliran pembuluh darah, atau sebenarnya nggak efektif. Nanti kita tanyakan ya, karena ini banyak banget prakteknya, termasuk saya juga pernah mengalami ini dan itu sakit banget. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Nah ini juga nih, ini juga rasanya sama nih sensasinya kayak yang poin 4 ya. Air laut katanya bisa menyembuhkan luka. Sering lah ya Anda denger ya. Lagi luka kasih air laut. Air laut itu kan asin gitu ya, sehingga nggak tahu mungkin ada kandungan apa di dalam air laut sehingga orang luka biasanya kalau di pantai gitu, orang lagi jalan tiba-tiba ketusuk kerang atau luka jatuh kena batu-batu dan lain sebagainya, oh yaudah sekalian ada di laut dikasih aja siram air laut meskipun rasanya gitu ya. Anda pasti pernah kalau Anda luka di laut terus kemudian dikasih air laut, itu rasanya sangat luar biasa menyenangkan ya gitu ya. Nah apa sih indikasi orang kenapa kepikiran sampai ngasih air laut di luka yang terbuka itu? Gitu ya, nanti kan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar penyembuhan luka dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar penyembuhan luka. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Andi Supandi M.Biomed SPB, dokter spesialis bedah dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dr. Andi, apa kabar dok? Selamat pagi Kak Raden, sehat ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar ulcus decubitus yang mungkin apa itu ya gitu ya, istilahnya kayak aneh banget. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu tentang mitos fakta penyembuhan luka. Ini kayaknya hal yang simpel yang sering kita temui di masyarakat nih dok, tapi nggak ngerti nih ini beneran fakta atau enggak, supaya jangan terjerumus gitu ya dok ya. Oke, kita lihat yang pertama nih dok. Luka yang dibiarkan terbuka katanya bisa lebih cepat sembuh. Nah ini kan pikirannya orang awam nih dok. Nggak ngerti, nanti harus dikoreksi sama dokter Andi ya. Kalau kita kepikirannya, oh luka dibiarin terbuka, biasanya kayak yang lecet atau luka apa yang nggak terlalu parah lah ya gitu, itu dibiarin biasanya nih abis dikasih kayak obat merah gitu atau apa, abis itu udah dibiarin aja biar kena angin, biar cepat kering, kena sinar matahari dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau luka itu nggak apa-apa, dibiarkan terbuka itu lebih cepat sembuh atau gimana sih dok? Oke baik, ya ini pertanyaannya bagus sekali ya, ini memang lazim jadi pertanyaan, nih luka harus ditutup atau dibuka. Tetapi ini saya untuk mitos atau fakta itu tergantung. Oh, tergantung kondisinya ya? Tergantung, jadi kita harus menilai dulu. Pertama luasnya luka,
dalamannya luka, kemudian terjadinya sudah berapa lama. Nah, kalau luka sudah mulai menutup, sudah terjadi epitelisasi, ya itu tidak perlu ditutup, dibiarkan terbuka, dirawat terbuka dengan penggunaan salep itu sudah cukup. Tetapi jika lukanya dalam atau luas sekali, nah itu luka memerlukan suasana lembab. Jadi kalau dibiarkan terbuka, ya lukanya tidak akan bekerja, sel-sel tidak akan bekerja untuk membentuk jaringan baru, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kepikirannya dok, ini kan juga sarana kita untuk mengedukasi masyarakat nih. Jadi kalau luka, apalagi tadi yang dalam itu harus ditutup gitu. Nah kepikirannya kita kan kalau habis dikasih salep dan lain sebagainya kan basah, lembab gitu dok ya. Nah ketika ditutup takutnya mereka kepikir kayak, waduh kalau ditutup nanti malah busuk nih gitu kan. Malah enggak ya dok ya, atau gimana sih? Jadi gini ya, untuk kita ini namanya dressing luka ya. Kita menutup luka. Pertama ya tadi kita harus menilai dulu lukanya sifatnya luka kering atau luka basah. Kalau luka basah jangan ditambah basah, kurang lebih seperti itu. Tapi pada prinsipnya untuk penyembuhan luka kita memerlukan suasana lembab. Jadi dengan suasana lembab, nah jaringan baru bisa muncul, kemudian sel-sel yang kurang baik itu bisa lepas gitu. Jadi suasana lembab yang dibutuhkan. Suasana lembabnya justru yang dibutuhkan pada prinsipnya. Tapi kalau lukanya basah ya kita nanti bisa dilakukan, misalnya kita ganti dressingnya sehari sekali atau sehari 2 kali. Kalau jenuh sekali ya. Oke. Ya mungkin yang bermasalah itu yang tidak diganti-ganti dressingnya dok ya. Iya. Seminggu sekali udahlah nggak apa-apa gitu kan. Ini masih bagus kok kelihatan dari luar gitu ya. Itu yang malas aja ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini juga nih masalah buka atau tutup nih ya. Terutama kalau nutupnya pakai plester. Nah orang bilang plester luka itu jadi tempat ideal pertumbuhan kuman. Nah ini kan jadi serem. Kayak wah tadi dokter Andi bilang harus ditutup. Nah sekarang kalau ditutup pakai plester jadi tempatnya kuman. Harusnya gimana tuh? Gimana tuh dok? Iya, ini dari kalimat pernyataannya sendiri menurut saya lagi-lagi agak kurang ya. Kalau plester merupakan tempat ideal pertumbuhan kuman jika plesternya tidak diganti-ganti. Nah sebenarnya kalau itu fakta. Jadi kalau sudah jenuh sama cairan yang keluar ya, kita sebutnya eksudat ya, atau kadang pasien ada yang lihatnya nanah. Kalau sudah jenuh ya diganti dengan yang baru. Ya kalau tidak diganti ya lama-lama kuman baru yang numbuh ke sana. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi prinsip kebersihan ya perlu. Plester ya perlu karena kita bisa menjaga terjadinya kontaminasi dari luar. Kalau yang luka yang kayak umum deh dok, maksudnya orang pakai plester yang dijual lah di pasaran gitu ya. Itu kan bingung, maksudnya sehari harus ganti berapa kali. Ada juga yang mungkin plesternya pas, dok aku mau mandi nih, gimana nih basah, padahal aku baru ganti plester, atau gimana tuh sih dok itu aturannya? Kalau kita menemukan luka yang baru terjadi, ya sebaiknya jangan kena air dulu, karena air kita sendiri juga kandungannya tidak bisa dibilang benar-benar steril, benar-benar bebas kuman. Nah sebaiknya jangan kena air. Nah jadi plesternya juga nggak basah. Padahal kalau kenyataannya kan orang udah baru plester, ya udah plesternya kadang tahan air di bawah mandi. Kadang nggak sadar ya basah juga lukanya gitu. Kalau tidak dibasah ya baiknya kita ganti plesternya yang baru. Oke. Yang penting tahu kondisinya seperti apa dan jangan malas buat ganti gitu ya dok ya. Jangan gara-gara hemat ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Luka yang lama sembuh katanya ini indikasi buruk sesuatu terjadi di situ. Nah selama ini kan mungkin kita ngeliat kayak pasien-pasien diabetes emang kalau luka itu lama sembuhnya. Tapi kan mungkin itu karena faktor diabetesnya gitu ya dok ya. Tapi ada nggak kondisi-kondisi orang lain di luar pasien diabetes yang memang mereka luka kayaknya udah diobatin sana sini tapi masih luka terus lama banget, susah banget sembuhnya, itu ada indikasi tertentu apa gimana dok? Oke, baik, kalau ini betul ya, ini fakta ya. Luka yang lama sembuh, jadi kalau awam mungkin taunya hanya luka. Nah tapi dari kita medis kita membagi dulu luka ini luka yang akut yang baru terjadi atau luka yang sudah lama, atau pada topik pembahasan kita kan ulkus kali ini. Ulkus itu sebenarnya luka yang sudah lama terjadi dan gagal menyembuh. Nah luka gagal menyembuh itu kita harus tahu dulu kenapa dia bisa gagal. Jadi udah benar berarti merupakan ada indikasi yang gak bagus terjadi di sana. Jadi
kita lihat dulu apakah masih ada jaringan matinya, ada jaringan infeksi. Kadang ada yang disebut dengan biofilm. Kadang ada kuman-kuman dia membuat satu lapisan di sana. Nah kalau ada lapisan seperti itu ya jelas luka gimana jaringan baru bisa numbuh. Betul. Gitu. Jadi memang itu terjadi sesuatu yang buruk dan juga setelah kita identifikasi kadang luka yang nggak sembuh-sembuh itu bisa terjadi perubahan sel. Jadi bisa menuju suatu keganasan. Perubahan sel itu karena penyakitnya atau karena kondisinya nggak kunjung sembuh? Tidak kunjung sembuh. Jadi selnya dalam kondisi radang terus-menerus. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti memang kalau ada luka yang nggak kunjung sembuh kayaknya udah diobatin ini itu jangan memaksakan diri ya, harus konsultasi ke dokter ya dok ya? Ya kadang ada sesuatu jadi bisa sedikit teori ya. Jadi bisa karena ada sesuatu yang memberikan efek lokal di sana seperti jaringan mati, masih ada infeksi dan juga yang lainnya atau kondisi dari pasiennya sendiri seperti ada DM tadi atau ada gangguan aliran pembuluh darah, penyakit vaskular atau penyakit pembuluh darah. Nah itu harus diobati karena gimana mau sembuh kalau kandungan gulanya tinggi terus atau vaskularnya ada bermasalah. Nah itu dia ya. Oke, jadi jangan pakai dokter-dokteran pribadi ala-ala Google ya. Harus langsung konsultasi ke dokter beneran. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Nah ini juga nih sering banget kita dengar dok. Saya juga kebetulan waktu itu pernah merasakan ini dan rasanya sangat luar biasa ya. Luka langsung dikasih alkohol gitu ya. Katanya bisa membersihkan, menghygienkan luka sehingga kuman bakteri yang nggak sengaja nempel di luka sembuh. Nah sebenarnya gimana dok itu dok? Nah ini mitos ya. Mitos. Berarti saya dulu kemakan mitos nih ya guru saya gitu. Ini kalau tujuannya membunuh kuman itu benar. Alkohol membunuh kuman. Akan tetapi nggak cuma kumannya yang dibunuh, jaringannya juga rusak karena alkohol. Jadi pemberian alkohol ya lukanya jadi ya nggak ada kuman tapi lukanya jadi tambah rusak, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa menyebabkan penyembuhan luka yang lebih lama lagi. Gitu. Iya. Itu memang mitos yang banyak terjadi. Orang dulu bilang harus dicuci dengan alkohol. Itu wah ini sekali. Berarti nggak boleh ya? Harusnya tidak boleh. Tidak boleh. Coba saya mau absen, mana nih guru saya dulu yang saya luka jatuh di sekolah tuh saya diolesi. Ya mungkin belum tahu ya dok ya. Jadi sekarang sudah tahu nih gara-gara penjelasan dari dokter Andi. Ingat kalau Anda guru atau Anda ibu di rumah orang tua anaknya kepleset jatuh, jangan dikasih alkohol ya. Selain manfaatnya juga nggak baik, rasanya itu loh dok. Perih. Hanya orang-orang yang pernah merasakan yang tahu rasanya ya iyalah ya. Oke kita lanjut yang terakhir dok. Nah ini sama dengan alkohol nih, air laut. Ini juga nggak sulit untuk dikatakan ini ya gimana rasanya karena celeng banget gitu ya, luka terus dikasih air laut. Kalau kita lagi jalan kena kerang atau segala macam, air laut kan asin ya dok ya, itu perih. Perihnya luar biasa. Gimana tuh dok? Ya kalau air laut ini juga merupakan suatu mitos ya. Ya karena kita sendiri nggak tahu air laut kan ada kuman-kumannya tersendiri, ada ya bisa menginfeksi lagi. Jadi dicuci aja dengan air laut. Kalau bisa kita temu luka cukup dicuci dengan ya air mateng, dialirkan aja. Habis itu kalau masih ada pasir dibersihkan atau ada kita sebutnya debris ya, bisa pasir, bisa batu-batu kecil, itu dibersihkan lalu di dressing yang cukup. Itu sebenarnya cukup. Gitu. Gak usah ditambahin aneh-aneh. Tambahin aneh-aneh dan sensasinya juga aneh-aneh ya. Iya, memang kalau orang dulu selalu mengkaitkan makin nyeri makin baik. Iya. Iya kan, alkohol tadi lah, air laut. Jadi kayak mereka ngerasa kayak cari yang perih. Cari yang perih, berarti itu lagi ngebunuh kumannya nih gitu ya. Lagi proses penyembuhan. Tidak segampang itu ya menyembuhkan luka ya. Oke, terima kasih Dokter Andi, ini sudah terjawab mitos fakta yang sudah puluhan tahun kita ingin tanyakan gitu ya. Akhirnya terjawab juga. Nanti kita lanjut lagi ngomongin ulkus decubitus di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan luka ulcus decubitus. Apa ya? Kayak baru dengar gitu ya, makanya simak sampai habis, siapa tahu Anda punya orang kenalan yang mengalami ini, jadi tahu solusinya ya. Kalau Anda mau tanya-tanya juga boleh di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andi Supandi, MBiomed SPB, dokter spesialis bedah dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut. Ulcus decubitus. Istilah yang asing mungkin di sebagian besar telinga orang gitu. Nah ini ulcus decubitus ini apa sebenarnya dok? Oke baik. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit. Jadi ulcus adalah suatu kondisi luka di mana luka ini gagal sembuh. Jadi dia luka yang berkepanjangan. Nah luka tidak sembuh-sembuh ya bisa bikin pasiennya stres ya. Kadang dokternya juga ikut stres. Ya, jadi itu ulcusnya sendiri. Decubitus itu disebabkan karena posisi. Nah, jadi kalau kita cari mungkin bahasa Inggrisnya lebih enak, lebih gampang diterjemahkan. Mereka ada yang bilang bed sores atau pressure sores. Jadi ini luka yang disebabkan akibat dari tekanan terus-menerus pada kulit dan jaringan di bawahnya. Gitu. Nah ini biasa terjadi pada pasien-pasien yang dengan posisi tirah baring yang lama atau dia susah untuk mobilisasi, untuk bergeraknya. Seperti tadi sudah dijelaskan pada pasien stroke, kemudian pada pasien yang mungkin ada patah tulang dan patah tulangnya mungkin di batang tubuh, jadi dia bergeraknya juga susah. Oke. Tapi sebenarnya apakah semua pasien dengan gangguan mobilitas kayak stroke dan lain sebagainya itu akan mengalami ulcus decubitus atau mungkin hanya terjadi pada orang-orang dengan gangguan mobilitas dengan kondisi tertentu, dok? Jadi kalau di kondisi tertentu ini seperti pada pasien DM memang itu akan memperberat. Tapi pada orang sehat juga kalau kita tira baring lama, orang sehat cenderung jarang terjadi. Karena coba kita satu posisi aja selama berjam-jam, badan langsung pegel. Nah, pegel itu juga merupakan suatu tanda jaringan kita itu kekurangan oksigen. Jadi kalau kita gerakin enak lagi, jadi aliran lancar lagi. Jadi makanya ulcus decubitus ini jarang terjadi pada orang sehat. Menurut saya bukan tidak mungkin aja. Tapi mana ada orang sehat yang mampu duduk berjam-jam atau tidur berjam-jam tidak berubah posisi. Gitu. Oke. Nah kalau gini dok, kalau kan ada tuh pasien-pasien yang mungkin stay di ICU lama karena satu kondisi sehingga tidak sadarkan diri gitu ya. Itu kan juga berisiko berarti meskipun dia nggak punya DM. Iya, kalau pasien yang itu misal tadi stroke ya, itu jelas berisiko. Pasien yang stroke dia kesulitan menggerakkan anggota geraknya, jadi atau tubuhnya. Jadi dia akan tidur di sana terus. Ya sebenarnya apakah tanya kalau pasiennya ini ya dia bisa berasa. Kadang ada rasa panas, pegel, tapi dia tidak mampu menggerakkannya. Udah gitu terus lama-lama terjadi luka. Kalau semisal nih keluarganya tahu bahwa ini kayaknya nanti berisiko mengalami ulcus decubitus dan dia nggak bisa gerak sendiri karena gangguan mobilitas, stroke dan lain sebagainya. Adalah inisiatif dari keluarganya. Mungkin sebentar dia miringin gitu kan supaya ini bisa ada udara masuk ke sini. Itu gimana tuh dok? Oke. Itu sebenarnya itu baik. Itu sangat kita anjurkan ya. Jadi pengobatan ulcus decubitus yang paling penting adalah bukan lukanya malah, tapi alih baring. Kita ubah posisinya. Jadi ubah posisi setiap 2 jam. Setiap 2 jam. Karena ada penelitian dikatakan bahwa jadi ulcus decubitus itu terjadi karena adanya tekanan terus-menerus. Nah, dalam 2 jam aliran darah kan ketekan, jadi kurang. Jadi kalau dalam 2 jam tidak ubah, lama-lama daerah sana mengalami suatu kondisi kekurangan darah atau kekurangan oksigen. Nah, dari kekurangan oksigen lama-lama jaringannya bisa mati. Kalau kurang oksigen lama-lama ya mati. Nah, itu tempat yang baik untuk ditumbuhi kuman, jaringan yang mati. Makanya mulai terjadi luka. Makanya kalau kita menemukan pasien seperti itu, kita edukasi, kita anjurkan untuk dilakukan alih baring posisi tiap 2 jam. Jadi 2 jam mungkin tidurnya telentang, nanti 2 jam kemudian agak miring kiri, habis 2 jam kemudian miring kanan, gitu. Supaya ada aliran darahnya baik kembali. Nah itu berarti tugasnya keluarga atau caregiver gitu ya, untuk memindah posisikan supaya
nggak nyampe maksimal 2 jam gitu ya, karena bisa berisiko gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi itu kan 2 jam untuk standarnya harus diubah posisinya. Nah sekarang kalau pasien stroke atau yang lainnya yang berisiko mengalami ulcus decubitus ini setelah berbaring berapa lama, kan mungkin nggak ada keluarga juga atau kayak nggak ngeh bahwa harus bolak-balik, maksudnya dipindah posisi selama 2 jam sekali kan. Ada nggak batasan kayak, oh sekitar berapa lama ini akan berpotensi ulcus decubitus? Maksudnya kayak dia berbaringnya berapa lama sehingga akhirnya risiko ulcusnya bisa muncul gitu dok? Nah itu dikatakan tadi 2 jam. Cuma pada pasien mungkin sebenarnya ada alat medis lagi yang bisa membantu. Pernah dengar kasur decubitus? Belum dok. Jadi kasurnya itu sebenarnya kita isi angin, nanti dia ada jendol-jendol. Jadi anginnya isi, nanti dia tuh selang-seling, nanti sebentar bagian ini yang ada angin, nanti ini kempes sebelahnya. Gitu. Oh jadi ada rongga gitu atau gimana? Iya kurang lebih, jadi biar nggak bagian itu doang yang ketekan terus-menerus gitu. Jadi itu ada penggunaan kasur decubitus. Cuma tetap kalau paling efektif ya kita alih posisi. Tapi sebenarnya kalau ini nggak tahu orangnya, entah keluarganya gitu ya, nggak tahu kalau dia harus alih posisi atau ya yang lainnya lah gitu ya, sehingga akhirnya kayak aduh setiap 2 jam nggak tahu alih posisi, dia juga nggak punya kasur decubitus gitu ya. Nah akhirnya yaudah nggak apa-apa lah, yang penting istirahat kan. Orang kita pikirnya kayak ya namanya suruh bed rest, orang stroke ya udah bed rest aja, nggak usah kemana-mana, nanti malah jatuh dan lain sebagainya, pikirannya gitu. Apalagi mungkin yang jaga nggak sekuat tenaga buat nggak kuat tenaganya buat alih posisiin si pasien gitu ya. Itu setelah berapa lama sih dok? Maksudnya 2 jam itu kan berpotensi, tapi sampai benar-benar menimbulkan kelihatan secara manifestasi klinisnya kelihatan ada luka itu setelah berapa lama? Jadi memang dikatakan bahwa 2 jam itu bisa terjadi kekurangan kondisi kurang darah, kurang oksigen di sana. Akan tetapi kalau ditanya berapa lama sampai terjadi luka, itu sangat variasi. Karena dipengaruhi sama kondisi pasien tadi. Jadi udah kita sebut berkali DM atau penyakit pembuluh darah, dan juga ada lagi seperti pasien malnutrisi. Malnutrisi kan jelas kondisi kulitnya kurang baik. Habis itu bantalan lemaknya terlalu tipis gitu loh kurang lebih. Kemudian juga obesitas juga bikin masalah juga, karena yang pembuluh darah kegencetnya makin berat lagi karena ditambah berat badan dia. Jadi kalau ditanya ada patokan nggak berapa lama sampai terjadi luka? Ya jawabannya tidak ada, variasi dari orang ke orang. Gitu. Tapi pada prinsipnya pembuluh darah yang tertekan 2 jam berpotensi menyebabkan kematian jaringan kulit kalau di sini. Apalagi kalau ditambah mungkin kondisi pasiennya agak obesitas ya dok ya? Iya. Itu lebih lagi risiko. Kalau obesitas jelas, kan dia badannya lebih berat lagi. Pembuluh darahnya makin nambah beban dia lagi, ya jelas. Lebih berisiko ya dok? Lebih berisiko. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Apa yang harus dilakukan ketika sorry to say udah mengalami ulcus decubitus ini sendiri ya. Kalau dibolak-balik juga ya salah satu solusi, tapi itu sifatnya lebih ke preventif gitu ya dok. Nanti kita lanjut ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan luka ulcus decubitus. Udah paham ya sekarang ulcus decubitus tadi yang sudah menyimak kita di segmen sebelumnya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andi Supandi, M.Biomed SPB, dokter spesialis bedah dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Gimana ya, kalau orang atau pasien bukan diabetes, stroke itu kan memang ada bagian tubuhnya yang nggak kerasa gitu ya. Tapi kalaupun dia mengalami yang hanya stroke ya, mungkin ada pasien lain yang memang jaringan sarafnya masih berfungsi secara normal meskipun kayak
orang diabetes juga sebenarnya fungsi sarafnya kan sebagian besar masih oke dibandingkan dengan orang yang stroke gitu ya, Dok ya. Ketika dia harus stay di satu posisi yang disebutkan tadi bed source tadi itu sendiri, itu dia ada nggak? Tidak, maksudnya kan nggak apa ya? Nggak ujuk-ujuk langsung ulcus decubitus gitu ya. Pasti ada jaringan yang tadi setelah 2 jam jaringannya akan terganggu, mati dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih kayak warning nih supaya dia kasih tahu ke keluarga atau caregivernya, Mbak ini kayaknya di sini udah mulai ada gejala-gejala ulcus decubitus. Apa yang dirasakan biasanya, Dok? Kerasa apa? Entah panas, gatel atau apa gitu? Iya. Kalau pada orang sehat itu bisa rasanya panas, kemudian pegal. Pegal ini tanda jaringan tubuh mulai kekurangan pembuluh darah atau pegal. Nah, sedangkan pada pasien stroke itu jadi sangat variasi sekali ya stroke itu. Bisa yang sampai dia nggak berasa sama sekali, bisa sampai 1,5 bagian lumpuh total, masih ada yang bisa digerakkan tapi mulai patah-patah sedikit. Jadi sangat variasi. Bisa aja pasien stroke masih berasa, bisa aja dia minta caregivernya, tolong miringin, saya ini pegel, saya panas. Kadang masih bisa berasa, masih bisa memberitahu. Kalau pada keadaan kayak gitu, ya kemungkinan terjadi ulcus decubitusnya lebih rendah dibanding sama sekali tidak bisa gerak. Atau kita contoh ekstrim pasien koma gitu. Oke. Karena pasien koma gimana dia interaksinya, gimana dia bisa ngomong. Sadar aja enggak ya, Dok? Iya. Oh, berarti pasien koma itu juga risiko banget ya? Oh, resiko. Kan semua pasien yang tirah baring lama, tidak berubah posisinya dalam waktu lama, semuanya beresiko. Gitu. Oke. Itu aduh berasi. Itu benar-benar harus caregivernya yang telaten banget ya. Ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kayak di jaringan kulit kita itu kan ya mungkin ada beberapa kayak lapis-lapisannya, epidermis, dermis dan lain sebagainya. Itu berarti dia bertahap nggak sih, Dok? Atau langsung brok atau gimana tuh? Oh iya. Jadi untuk ulcus decubitus ini kita mengenal 4 grade ya. Ada 4 tingkatan. Jadi kalau tingkatan pertama itu masih kelihatannya masih merah dan ulcus decubitus itu terjadinya dari luar ke dalam karena dari tekanan itu. Jadi pertama mulai kemerahan atau warnanya agak gelap. Itu mulai tanda-tanda kekurangan oksigen di daerah sana. Kemudian yang kedua itu sudah mulai muncul luka pada kulit. Nah, paling kita kalau awam lihat kan gampang lihat bule pernah lihat yang kayak gelembung isi air atau udara. Oh, kayak kalau kita kayak kena api kebakar gitu ya. Nah, itu mulai muncul itu. Jadi sudah mulai adanya cedera pada kulit, tapi masih lapisan kulit yang atas, belum sampai dalam. Nah, kemudian kita kalau tambah lama lagi dia makin ke bawah. Nah, itu dikatakan full thickness, jadi semua kulit utuh. Kadang kita bisa lihat jaringan lemaknya. Nah, tapi semua sepakat bahwa itu kalau grade 3 belum menembus ada namanya fascia. Fascia itu lapisan pembungkus otot. Jadi di atasnya, jadi masih kelihatan lemak-lemak aja. Nah, kalau sampai grade 4 itu ya sudah tembus otot, bisa cedera. Sampai kan yang lebih parah tulangnya bisa terkena. Iya. Berarti udah dalam banget dong, Dok. Iya. Dan kalau grade-nya ini itu kadang ya bagian tubuh kita beda-beda. Seperti pada hidung, pada telinga kan jaringan lemaknya tipis. Jadi kadang yang bilang mungkin agak loncat gitu. Karena ada jaringan tubuh yang lemaknya tipis atau kulitnya lebih tipis. Oke. Tapi sebenarnya si ulcus decubitus ini sendiri bahaya nggak sih, Dok? Atau gimana? Berbahaya nggak berbahaya, jadi ini kita bicara komplikasi dari ulcus decubitus. Nah, komplikasi, kalau kita bicara komplikasi, kita ada yang ngomong early dan late. Jadi komplikasi yang awal terjadi dan yang belakangan. Kalau komplikasi yang awal itu kalau kita pasien ya ini saya kasih contoh ya, pasiennya koma, dia tirah baring lama, sudah makin lama luka. Terus dari caregiver itu kurang telaten, dibiarinin lama-lama makin dalam kan tadi saya bilang jaringan yang mati itu merupakan tempat wadah yang baik untuk pertumbuhan kuman. Jadi kuman masuk infeksi kan. Nah, dari lokalnya mulai muncul nanah, masih nggak dibersihin. Ya udah makin lama makin lain, jadi bisa grade-nya makin naik. Jadi komplikasinya bisa grade-nya makin naik.
terakhir ya di bawah kan ada tulang ya, bisa aja sampai terjadi infeksi tulang. Kemudian jika infeksi kulitnya meluas itu ya kita sebut selulitis, jadi merah-merahnya meluas. Nah, biasa ulkus dekubitus juga terjadi pada biasanya sih yang paling sering daerah sakrum ya, sakrum bokong. Oh iya, Ya. benar. Nah terus kemudian bisa infeksi itu meluas, kemudian bisa kalau masuk ke pembuluh darah, bakterinya yang masuk ke pembuluh darah itu yang bisa berbahaya atau kita kenal dengan istilah medisnya kita sebut sepsis. Jadi sudah bakteri, toksinnya sudah masuk ke darah, jadi ya itu berbahaya. Sedangkan kalau misal caregivernya cukup baik, tapi ya cukup baik tapi nggak baik. Kalau kita ngomong baik ya sembuh lah ya. Nah itu bisa masuk ke komplikasi yang late, yang belakangan. Nah kalau komplikasi yang belakangan, jadi lukanya tuh kayak mau sembuh nggak sembuh, mau sembuh nggak sembuh. Nah itu lama-lama ya kan ada bleeding dikit, lama-lama ya anemia pasiennya. Kemudian, nah jaringan kan berusaha menyembuh. Nah untuk menyembuh itu dia perlu bahan kan, ya bahan kasarnya kita sebut protein. Nah perlu protein. Ya lama-lama pasiennya makin kurus, makin malnutrisi. Itu kalau komplikasinya belakangan gitu. Oke, banyak juga ya dok ya bahaya dan komplikasinya ya. Komplikasinya banyak. Waduh, gitu. udahlah masuk, nauzubillah ya, masuk stroke, kena ulkus, jadi anemia pula gitu ya. Iya. Waduh, itu. Tapi kalau lead itu lama ya, perlu proses jadi berdarah sedikit ya habis lama-lama. Gitu. Aduh, kasihan pasiennya ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Bu Sania nih. Dok, nenek saya usia 87. Oke, ada diabetes dan udah full bed rest nih dok. Saat ini ada luka kecil di sekitar bokong. Apa itu karena diabetesnya atau awal dekubitus ya dok? Boleh dibersihin pakai NaCl nggak sih? Terima kasih. Nah gimana tuh dok? Ada luka kecil, nggak ngerti itu karena dekubitusnya atau diabetesnya. Boleh dibersihin pakai NaCl nggak? Nah, Oke, baik. Jadi ya keterangannya sih ada sedikit kurang. Kedalaman. Tadi saya bilang kedalaman. Kedalamannya bagaimana, terus kondisi lukanya gimana. Kalau kondisi lukanya ada kayak item-item, ya itu disebut jaringan nekrotik ya. Itu harus dipotong, dibuang. Hah? Dibuang, dibersihkan lah. Itu maksudnya timbul dia dok? Iya, jadi kulit dari yang kulit mati, dia akan mengering. Nah itu kayak mengganggu proses penyembuhan luka. Oh kayak bukan kapalan ya, dia benar-benar yang kayak udah mati jaringannya di kulitnya. Jaringannya gitu. mati, jadi jaringan matinya harus diangkat, kemudian dikletek. Ya dikletek. Oh boleh, nggak apa-apa ya? Ya harus. Juga ya? Okay. Nah jaringan matinya harus diangkat, kemudian ada nanahnya dibersihkan. Mungkin bisa mungkin kalau settingnya rumah mungkin bisa dibantu dengan sedikit diurut, dipencet, jadi nanahnya dikeluarkan. Nah untuk habis itu dibersihkannya ya dengan kita pakai cairan yang fisiologis, jadi NaCl tadi. Oh boleh ya? Boleh. Jadi dibersihkan dengan NaCl. Kalau luka sudah bersih, nah kita ngomongnya kalau settingnya nggak terlalu dalam ya. Nah itu kita taruh kasa, kasih NaCl, diperes. Jadi seperti tadi saya udah jelaskan di awal. Jadi kita cari suasana lembabnya. Jadi diperes sampai nggak netes ya, jangan basah. Nanti kasa lembab itu diletakkan di sana di daerah lukanya. Akhirnya dibalut dengan kasa kering. Itu cuma pakai cairan NaCl persen itu aja atau ada tambahan yang lain atau gimana? Ya jadi gini, makanya tadi kita harus lihat dulu kondisi lukanya gimana. Ada jaringan mati nggak? Kalau jaringan mati kita harus angkat. Lalu kalau angkat ya balik. Kalau kita pakai gunting dan pisau jelas ada rasa nyeri ya. Yeah. Nah kalau lukanya lebar, jaringan matinya banyak, ya mau nggak mau dikerjain kamar operasi. Tapi kembali lagi kondisi pasien memungkinkan atau tidak. Kadang kalau pasien yang bisa udah koma, yang tidak bisa kalau masuk kamar operasi dibius malah tambah berbahaya, ya kita bisa pakai dressing atau gel-gel gitu. Ada gel-gel yang bisa meluluhkan ya jaringan nekrotik. Jaringan matinya. Jaringan mati. Ya. Oke, kalau mungkin ya dok ya, kan ini faktor pengetahuan juga. Mereka pakainya nggak ada kasa gitu ya, apalagi NaCl pakai yang perban-perban yang dijual di warung-warung itu gimana tuh dok? Ya, kembali lagi. Jadi sekarang dressing tuh sangat banyak ya, sangat banyak.
dijualnya juga berasa bebas juga itu. Ya, jadi kita lihat dulu kondisi luka. Kalau lukanya udah basah ya kita lukanya basah sekali ya kita pakai dressing yang lebih menyerap. Nah kalau lukanya kering kita mungkin bisa pakai semacam hidrokoloid. Jadi setidaknya biar bisa melembabkan. Nah jadi dressing itu harus sesuai indikasinya. Tapi kalau kita mau yang aman aja ya KASA dengan NaCl tadi itu paling basic. Karena semua luka perlu suasana lembab. Tapi kalau basah sekali nanti baru pasang misal berapa jam terus ya diganti gitu. Jadi faktor kebersihan dan kelembapan itu penting. Oke. Lihat kondisi lukanya seperti apa gitu ya, Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Sania dan semoga neneknya cepat sembuh ya, amin. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Nggak kerasa kan Dok? Udah segmen terakhir kita Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini penanganan luka ulkus dekubitus, masih bersama dengan Dr. Andi Supandi MBiomed SPB, dokter spesialis bedah dari Primaya Hospital Depok. Oke Dok, sebelum lanjut ini segmen terakhir ada yang nelfon nih Dok. Kita sambut dulu ya Dok ya, semoga sempat waktunya ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Aku Hana Jakarta ya. Oke, Bu Hana Jakarta, silakan Bu Hana, karena ini segmen terakhir jadi singkat ya. Ya oke. Kak, saya cuma bertanya ke dokter, mungkin bisa kasih tips-tips khusus gitu loh buat penyandang ulkus debitus, seperti apa perawatannya yang kita harus lakukan mandiri di rumah. Kemudian lengkap sama medical check-up-nya, kapan kita harus konsultasi lagi ke dokter atau bagaimana? Oke, siap. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Makasih Dokter, Bu Hana, Jakarta, selamat pagi. Ini mendukung nih, jadi curut biar cepat gitu ya, karena waktu juga mepet. Gimana nih Dok? Iya, jadi pertanyaannya memang ini baik sekali karena ulkus dekubitus itu tadi bisa bikin pasiennya keluarganya stres, dokternya juga ikut stres. Karena yang jadi gini, untuk prinsip penanganan dari luka dekubitus, jadi yang pertama kita harus bersihkan dulu kondisi luka lokalnya. Jadi pastikan tidak ada jaringan mati, pastikan infeksinya terkontrol seminimal mungkin. Yang kedua, jaga kelembapan dan kebersihan daerah kulit itu. Itu udah harus. Lalu yang ketiga, nutrisi pasien. Jadi kalau pasiennya asupannya nggak baik, dia dapat protein dari mana untuk menumbuhkan kulit. Jadi bahan makanan apa yang paling penting? Ya protein. Protein bisa dari daging ya, daging. Bisa dari telur. Biasa dokter menganjurkan telur putihnya. Kalau kolesterolnya kalau kuningnya kolesterolnya tinggi. Jadi efeknya lain. Iya, jadi putihnya sehari 6. Kemudian sehari 6 Dok? Iya, putihnya aja. Oh, putihnya aja. Nggak harus direbus. Dimasak yang enak. Terserah mau di dadar boleh, diapain boleh yang pasien suka. Kemudian ya enak terus kalau makan putih terus direbus. Iya dong, betul. Gak tahan. Terus yang terakhir, atasi komorbid. Nah ini yang paling berat sebenarnya. Ya itu PR-nya itu yang paling PR. Kalau bisa stroke, nah segera dimobilisasi. Kalau bisa pasiennya bergerak sendiri. Gitu. Tapi kalau tidak bisa mobilisasi sendiri, ya mau nggak mau harus dibantu. Gitu. Itu sebenarnya prinsip yang paling penting untuk penanganan dekubitus. Lalu tadi ada kapan harus ke dokter. Nah kapan harus ke dokter? Jadi yang pertama ya baiknya dokternya lihat dulu ini masuk grade berapa, apa bisa dirawat di rumah, apa perlu pembedahan, lalu apakah cukup dirawat di rumah. Nanti kalau cukup rawat di rumah, ya tadi prinsipnya yang tadi udah saya sebutkan, yang penting itu lembab. Jadi nggak usah pakai dressing mahal, yang penting telaten, rutin. Mending kita pakai bahan sederhana tapi seperti tadi NaCl dengan KASA dibanding kita pakai bayar mahal, dressing modern, gel-gel itu kan mahal semua. Habis itu kita gantinya 3 hari sekali. Itu nggak rekomen ya? Nggak rekomen. Yang penting telaten. Kemudian ya sering dimiring-miringin gitu supaya aliran darah baik. Nah, yang komorbid ini biasanya paling susah. Biasanya pasien kalau datang ke saya, Dok, ini ada ulkus di ini, si nenek, si kakek, stroke, gulanya tinggi. Datang ke saya lagi,
misal kita lihat ya 1 minggu kita lihat. 1 minggu biasa datangnya gulanya masih di atas 200 juga. Nah, jadi kita perlu itu juga. Jadi DM itu jahat juga karena kita bandingin aja, itu kan DM kan diabetes ya, kencing manis, gula darahnya tinggi. Kita bandingin aja air putih dengan air gula jauh lebih kental. Jadi gimana darah mau ke daerah sana kalau gulanya tinggi terus. Jadi yang paling penting awasi komorbid. Nah, kalau bagi-bagi ulkus dekubitus yang masih grade 1, grade 2 itu masih bisa dirawat di rumah asal telaten. Nanti kapan kontrol ya kita lihat proses penyembuhan. Nah, makanya kalau ulkus dekubitus terjadi itu sangat meresahkan karena prosesnya panjang. Betul. Panjang tadi saya bilang karena pasien stres, dokter stres. Nah, kita harus lihat dulu untuk proses penyembuhan luka. Nah, kurang lebih kita lihat ininya lukanya gimana. Nah, kadang dokter ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, tergantung dari lukanya. Tapi pada prinsipnya kalau terjadi, misal lukanya nggak nutup-nutup, nggak mengecil. Nah, kalau nggak mengecil, ya jangan lama-lama. Ya artinya kan ada yang salah. Bisa aja kumannya masih banyak, masih bernanah. Nah, jangan lama-lama ke dokternya, nanti pulang dari sini dari sini cuma 1 cm, pas kontrol udah 10 cm, ya pusing gitu. Ya, jadi kalau bisa kelihatan progresnya. Tapi tergantung lagi luka ini berasa di proses penyembuhan di fase mana. Oke. Jadi jangan sampai kondisinya habis dari dokter kok ngontrol lagi kok tambah buruk ya. Iya, kalau kayak gitu jangan terlalu lama. Jadi pasiennya masih, nggak bisa kata dokter gini terus. Jadi dicoba terus, pasiennya gigih. Oke. Jadi memang harus disiplin kalau ini misal jadi anggota keluarganya atau jadi caregivernya ya. Lebih intens lagi dalam perawatan supaya ulkus dekubitusnya ini tidak bertambah buruk dan cepat sembuh gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta ya. Terima kasih ya Bu Hana sudah menghubungi kami. Oke Dok, terima kasih juga nih. Cepet banget ya, kayaknya masih banyak nih di list pertanyaan saya belum tanya, tapi nggak apa-apa, next time kita harus ngobrol lagi ya Dokter Andi ya. Terima kasih Dokter Andi, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dokter Andi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Andi seputar ulkus dekubitus, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati kami hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Mattia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat kalau udah duduk 2 jam, gerak-gerak dikit lah ya. Sampai jumpa. Terima kasih Dok. Duduk dulu Dok.